Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel Code Majority, tempatnya belajar programming, IoT, dan network. Udah lama banget ya kita nggak ketemu lagi nih. Saya nggak bikin video karena ada kesibukan. Terakhir saya upload video ya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, 5 bulan ya, 5 bulan yang lalu. Dan kali ini akan mulai lagi dengan video pertama kita, dan kedepannya mudah-mudahan saya konsisten kembali untuk membuat video. Nah, di sini ada beberapa video yang teman-teman bisa lihat, mulai dari analisa algoritma, membuat website, terus bikin CRUD dari array ya, bikin jam digital, atau apapun yang teman-teman ingin pelajari boleh di komentar agar saya bisa membuat kontennya atau materi baru dengan studi kasus yang teman-teman alami. Materi-materinya semakin mudah untuk dipelajari. Oke, baik teman-teman, untuk materi pertama yang akan saya tampilkan hari ini yaitu tentang Microsoft Excel, tapi atau Excel lah ya, karena saya di sini menggunakan WPS sebagai media spreadsheet-nya. Saya akan membuka dan saya sudah menyiapkan ada dua bahan atau dua template yang akan kita kaji. Jadi untuk merge cell itu kan tidak bisa secara langsung ya. Di sini ada daftar nama nih. Kita langsung contoh saja. Saya di sini menggunakan WPS Office sebagai spreadsheet-nya. Oke. Di sini sudah terbuka ya. Di sini ada tabel dengan daftar siswa kelas 3. Jumlahnya ada 10 orang dan di sini namanya random ya. Artinya data dummy yang memang bukan data asli dari manapun. Jadi kalau ada teman-teman yang memang merasa ini namanya, itu tidak disengaja karena memang nama ini saya acak berdasarkan pemikiran saya. Nah, jadi dari list nama ini saya ingin memberikan nilai masing-masing. Nah, template nilainya yang sudah ada seperti di yang sudah saya siapkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan NIS dan nama ke setiap kolom yang ada di merge cell ini? Karena kalau selnya sudah digabung, itu tidak bisa di copy secara langsung seperti ini. Kita blok, biasanya kan kita paste ya di sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini akan muncul warning bagian dari sel yang di merge itu tidak bisa dirubah. Artinya karena di sini selnya tidak merge sel, ketika nyampe sini juga dia tidak bisa, kecuali mungkin ke area sini karena di sini pun selnya tidak merge atau tidak digabung. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis paste ya. Kalau kita bisa melihatnya di Microsoft Excel pun sama. Ketika kita klik kanan, di sini ada beberapa pilihan. Apakah kita mau paste berdasarkan value-nya, formatting atau kolom ataupun spesial yang lainnya. Namun seperti ini ada transpose paste spesial ya. Di sini ada banyak. Nah, di sini juga sama, tidak bisa karena selnya itu memang berbeda dari daftar list nama. Oke, langsung aja caranya. Ketika kita mendapatkan beberapa sel yang sudah di merge sedangkan kita mau mengisi datanya, caranya adalah dengan menggunakan formula. Formula ini bisa berlaku untuk jenis yang maksudnya Excelnya itu terpisah ya, dengan jenis yang berbeda, di file yang berbeda, ataupun di sel yang sama, ataupun di sheet juga yang memang ada di sebelahnya gitu, ataupun di sini. Nah, ini bisa diterapkan kita dengan menggunakan rumus indirect address ya. Pertama, kita masukkan dulu rumus yang ada di sini.
Pertama kita ngetik indirect. Nah, di sini karena daftar nama ini di sheet atau workbook yang berbeda atau di halaman yang berbeda, di file yang berbeda, maka saya klik ininya niche-nya. Sebenarnya untuk mendapatkan nama ini biar gak ngetik ulang nih. Kalau misalkan namanya agak panjang kan agak sedikit sulit ya, karena harus ada kotak dan lain-lain. Indirect itu dia mengembalikan format ke dalam sebuah string atau teks gitu ya, kayak indirect tuh. Nah, kita memberikan kutip dua atau double quotes, terus di sini juga sama. Nah, karena B4 dan ini kita bisa cek hasilnya. Kita cek hasilnya dulu ya sebelum kita kasih kutip. Hasilnya referensi. Oke, kalau misalnya kita melihat si alamat ini, dia harus mendapatkan B4 ya. Kalau misalkan kita sebenarnya ngambilnya rumusnya seperti ini, sini kita enter, nah itu akan dapat ya. Nah, akan dapat langsung namanya. Nah, tapi ketika kita tarik ke bawah, apakah urutannya akan sama? Nah, itu tentu berbeda karena di sini kita menggunakan string ya atau dolar yang artinya bersifat tetap. Nah, sekarang ada perubahan. Tapi kalau kita tarik, dia Saiful Zaman langsung ke Herdian Saputra, dimana di sini akan terloncat dua baris. Nah, dua baris ini karena di sini ada dua baris yang merge cell, artinya ada dua nama Eka dan Nanang di dalam nomor yang 5 dan 6, sehingga tidak terlihat si sel ini. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan ini kita buka, maka hasilnya Nanang dan Eka gitu ya. Nah, karena kondisinya terlihat sudah merge cell, maka kita harus melakukan rumus yang berbeda lagi untuk mendapatkan nilai tersebut. Nah, nilai ini sudah kita dapatkan, maka kita tambahkan tadi yang pertama. Oke, udah ketemu ya. Kalau misalnya 4 laki-laki berarti nis itu 3/4, 2/4, 4/2. Oke, jadi kita menggunakan 4/2, artinya di baris keempat di kolom kedua di A, B, C ini akan menjadi 1, 2, 3 sampai selanjutnya menggunakan address ini. Nah, ini dapat untuk 4/2 nya. Sekarang kita untuk memanggil namanya paste saja. Kalau nama bisa kita lihat nama itu ada di barisan ke-3 C. Berarti kita mengubah angka 2 menjadi angka 3 seperti itu. Nah, untuk angka selanjutnya kalau kita tarik itu tetap Saiful Zaman karena angkanya tidak berubah. Maka kita siapkan untuk penambahannya di area mana yang akan berubah. Nah, di baris ini ya, kita akan mendapatkan nama Eka Firdawati, Nanang dan seterusnya. Maka saya menggunakan 2, kita menggunakan rumus ya, 2 tambah 1.
4-nya tambah 1. Begitupun yang di sini. Tambah 1. Nah, selanjutnya tinggal tarik aja sampai ke 10, atau kita pakai flash fill. Ini ada konten ya. Itu kita cek kontennya. Jajang rujinnya ada dewa hujan. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan rumus indirect itu bisa paste sesuai, atau bukan paste ya, memindahkan data yang non merge ke merge cell seperti itu. Baru kita bisa mengisi soalnya. Adapun rumus ini bisa kita copy, terus untuk menjadikan teksnya bisa di paste menggunakan paste teks ya. Di sini ada paste value, sehingga rumusnya ya, kita copy dari yang sel ya, karena berbeda selnya. Jadi kita copy yang merge-nya, terus kita paste. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya sudah hilang, nama dan nicknya sudah menjadi tulisan asli ya, tanpa rumus, sehingga sudah bisa dikirim ke komputer lain ataupun ke email, sehingga yang memiliki email itu, yang memiliki data ini, tidak perlu login ke daftar nama seperti itu. Kalau di copy paste rumusnya harus beserta daftar nama, dan itu bisa dirubah sesuai dengan data yang ada di masternya ya. Nah, seperti itu untuk tutorial paste atau memindahkan data dari sel non merge ke yang merge cell. Ini ada 3, tinggal mengisi nilainya. Nah, selanjutnya kita balik ke dari merge ke non merge. Kalau ini sudah sesuai, kita tinggal membalikan namanya atau nilainya, misalnya nilai kebanyakan ya, kita membalikan mengembalikan tanggal penilaian. Misalnya kita tambahkan lagi di sini untuk tanggal penilaiannya seperti ini. Kita buat dulu selnya. Di sini saya akan tambahkan tanggal penilaian. Kita menggunakan tanggal, misalnya tanggal hari ini tanggal 17 bulan 6 2022. Oke. Nah, semua tanggal penilaiannya sama, atau bisa dibedakan juga ya, karena konten ini bisa dirubah. Nah, bagaimana sekarang si data master itu mengambil tanggal penilaian? Misalnya untuk sebuah rekapan data, di sini kita menambahkan tanggal penilaian. Nah, kalau kita paste biasa, apakah hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan? Seperti itu, kita cek ya. Nah, kalau kita paste secara sekaligus, maka hasilnya akan bersusun seperti ini. Jadi tidak berurutan ya. Oke, agar kita tanggalnya terlihat berbeda, maka saya akan tarik ini, akan berubah semuanya, sehingga bisa kita lihat urutannya. Nah,
Selanjutnya caranya adalah kita bisa menggunakan lookup atau VLOOKUP. Lookupnya nomor 1, gimana hitungan ininya ya, nah seperti ini. Terus kita menggunakan titik koma. Kolom yang akan kita ambil kolom 1, 2, 3, 4, yang keempat enter. Karena bentuknya general, maka kita harus konversi ke bentuknya date atau tanggal. Nah, maka ketika tinggal tarik aja seperti ini, tanggal 26 Jajang Nurjaman. Oke, jadi dari merge cell dari non merge ke merge, ataupun dibalik dari merge ke non merge seperti apa. Semua menggunakan parameter angka. Di sini angka ini bisa bebas untuk niche atau nick atau apapun yang akan teman-teman gunakan. Kalau misalkan nomor 1 ini tidak mau ditampilkan, cukup di hide atau memang di delete kalau memang rumusnya sudah selesai. Tinggal di copy data menjadi value, lalu nomornya bisa dihapus. Nah, ini hanya untuk contoh ya, untuk rumusnya. Nanti akan saya share di deskripsi ke link YouTube saya untuk contoh-contoh ini. Itu aja mungkin video pertama yang pembuka sebagai awalan saya di kode majority setelah 5 bulan ini nggak aktif di YouTube lagi. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak video-video yang bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Wassalam.